Dan kata Ruwaim rahimahullahu ta'ala, ini perkataan beliau ini terdapat di dalam kitab Risalatul Qusairiyah bab masalah ikhlas. Imam Ruwaim pernah mengatakan, al-ikhlasu bil amal huwa alla yurida sahibuhu alaihi iwadan bid-daraini. Beliau mengartikan masalah ikhlas. Ikhlas di dalam amal itu, kata beliau, bahwa tiada berkehendak orang yang mempunyai amal atau yang mengerjakan amal itu atas amalnya itu akan balasan di dalam dunia maupun di dalam akhirat. Itu kata beliau, ikhlas yang sempurna itu tidak mengharapkan daripada amal yang dikerjakannya tadi balasan dunia ataupun balasan di akhirat, semata-mata karena ingin dekat dengan Allah. Itu ikhlas. Karena arti ikhlas itu adalah bersih, tanpa mengharap imbalan, baik imbalan dari Allah di dalam dunia ataupun imbalan di dalam akhirat. Nah, lalu kan di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran tersendiri, itu kenapa banyak diceritakan amal-amal perbuatan itu balasannya segini, balasannya segini. Kenapa kita disuruhkan supaya tidak mengharap balasan dunia maupun akhirat? Tetapi di dalam hadis, bahkan di Al-Quran, barang siapa beramal begini akan mendapatkan begini. Kan seakan-akan tidak sinkron ceritanya nih. Seakan-akan tidak sinkron. Kita disuruh beramal itu supaya dekat dengan Allah, tidak mengharapkan balasan di dunia, baik masalah rezeki atau apa jodoh kemewahan di dalam dunia, dan akhirat tidak mengharapkan balasan akhirat. Surga paling tinggi kan, paling bawah kan, tidak ada mengharap amalan itu dibalas di akhirat. Terserah Allah, yang penting kita dekat dengan Allah. Nah, lalu kalau begini ceritanya ikhlas yang sempurna seperti itu, lalu ada hadis, bahkan ada Al-Quran yang menceritakan barang siapa yang beramal begini pahalanya begini. Nah, apakah hadis ini, apakah Quran yang seperti ini menyuruh kita berpegang kepada balasan? Nah, di mana titik temunya yang seperti ini? Barang siapa membaca surah ini akan mendapatkan ini. Barang siapa membaca ayat ini akan mendapatkan begini. Barang siapa yang membaca ini akan mendapatkan ini. Seakan-akan kita tuh disuruh beramal supaya dapat itu, sedangkan kita disuruhkan beramal itu untuk dekat dengan Allah, tidak mengharapkan balasan. Nah, di mana titik temunya? Yaitu kita dipandangkan oleh Allah, kita dijelaskan oleh Rasulullah SAW masalah barang siapa beramal begini pahalanya begini, barang siapa beramal begini nanti hadiahnya seperti ini. Itu bukan menyuruh kita berpegang kepada balasan, bahkan itu sebenarnya supaya kita ini memandang kayanya Allah, sehingga kalau kita kaya, memandang kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal 1 dibalas 10. Lalu kita misalnya mengharap aku beramal ini supaya diberkatakan 10 kali. Tidak. Ternyata apa? Supaya kita memandang kayanya Allah, maha anugerahnya Allah Ta'ala kepada orang yang berbuat baik. Lalu kita terinspirasi atau mendapat dukungan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kaya. Lalu kita berdekat dengan orang yang maha kaya, bukan mengharapkan balasan daripada orang kaya. Kita itu tidak akan percaya kita itu bisa berpegang kepada seseorang, kita bisa berpegang apa, mengharap balasan seseorang apabila tidak ada bukti, kan gitu. Bukti Allah Ta'ala lah, bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya. Misal orang yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka dijamin Rasulullah SAW tubuhnya tidak akan hancur di dalam kubur. Lalu kita ketemu orang ini setiap malam membaca surah Al-Mulk atau Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir
meninggal dikubur. Bertahun-tahun ternyata ada pelebaran jalan, dibongkar kuburannya tadi, ternyata memang tubuhnya tidak hancur. Nah, kita memandang bukti yang nyata yang seperti ini, apakah kita berpegang kepada mudah-mudahan aku sebagai suara barat nanti tubuhku tidak hancur di dalam kubur? Apakah seperti itu? Bukan. Dengan adanya bukti tadi itu semakin kita yakin berpegang kepada Allah, bukan mengharapkan daripada amal. Kita kalau tidak ada bukti pasti tidak akan percaya. Kita dengan siapa dia pun kalau dia sekadar berkata-kata, namun kita tidak ada melihat bukti orang tadi, tidak akan percaya. Lalu supaya kita percaya dengan Allah, lalu Allah Taala melalui Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang beramal kebaikan begini balasannya seperti ini, balasannya seperti ini. Itu menunjukkan bahwasanya bukti Allah Taala itu maha kaya, maha kuasa, supaya kita betul-betul berdekat dengan Allah, bukan berpegang kepada janjinya tadi. Ya kebanyakan kita, inilah kebanyakan kita beramal begini, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begini itu tingkatan orang awam. Awam itu artinya orang banyak, orang yang baru kenal. Kalau kita sudah lama di majelis taklim, beberapa tahun, puluhan tahun duduk di majelis taklim, tidak usah lagi yang namanya mengharapkan daripada balasan daripada amal. Kata Allah Subhanahu, kamu kan ingin surga, sudah kuasihkan surga. Kamu tidak mengharapkan, aku tidak mengharapkan dekat denganku, ambil aja surga, pilih surga. Tapi aku tidak akan menampakkan jatuh kata Allah dalam surga. Padahal nikmat yang paling besar di dalam surga itu kita melihat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yuridu thawaba dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang mengharapkan balasan dari dunia akan diberikan Allah Ta'ala. Kita misalnya lah membaca surah Waqiah supaya terbuka luas rezeki kita baca, mudah-mudahan banyak rezeki baca surah Waqiah. Wa man yuridu thawaba dunya nu'tihi minha. Itu jadi Allah. Barang siapa yang beramal karena ingin dibalas di dalam dunia, nu'tihi minha, kami akan kata Allah akan membalasnya. Tetapinya wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak akan kami berikan balasan nanti di akhirat. Bila dalam dunia beramal akhirat untuk dunia, maka di dalam dunia dibalas Allah, tetapinya di akhirat nol sama sekali. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanatijish syahid. Lalu orang membaca surah Waqiah dan kalau baca surah Waqiah seminggu rezekinya mulai banyak. Nah, itu di akhirat pahala membaca surah Waqiah satu huruf itu 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 70 sampai 700. Itu di akhirat dia tidak akan melihatnya. Lalu timbangan amal di akhirat kosong sama sekali. Nah, bila orang mengatakan sampai ke situ mengharapkan balasan tadi, bukan mengharapkan dekat dengan Allah, lalu apa yang diinginkannya itu yang menjadi balasan. Nah, itulah yang dimaksud ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan balasan di dalam dunia dengan amal kita, dan tidak mengharapkan balasan amal tadi di akhirat. Semata-mata ingin berdekat dengan Allah. Itu ikhlas. Yakni jangan berkehendak dengan amalannya itu melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, ini contohnya sholat tadi kita usolli fardhu syafi'i atau rakaat ma'amadillahi ta'ala lillahi ta'ala letak lillahi ta'ala. Kalau kita sekadar baca tapi tidak tahu letaknya, ini bila sesuatu apabila tidak tahu kita letaknya, tidak tahu letaknya. Nah, ini kertas, kita tidak tahu letaknya. Letaknya di atas meja kah? Apakah di tangan terus? Maka sesuatu yang tidak tahu kita letaknya tadi, itu tidak akan beserta kita. Tidak tahu letaknya apakah di sana, tidak akan beserta kita. Tapi kalau tidak tahu letaknya kertas
nafas kita ini berletak di depan kita itu akan selalu beserta kita. Nah, sama halnya adalah aku sengaja sholat fardu subuh 2 rakaat ikut imam atau jadi imam karena Allah. Lillahi ta'ala itu kemana letak? Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau karena Allah ta'ala, berarti mulai takbir itu yang kita rasakan Allah, perbuatan Allah. Kalau semua itu perbuatan Allah, khusyukah tidak menjadi masalah karena Allah Ta'ala semua perbuatannya. Tapi terkadang dia tidak khusyuk, gelisah. Bila salah di dalam sholat gelisah. Padahal kan tadi lillahi ta'ala karena Allah aja. Coba kita lihat nanti, kita ambil pelajaran daripada sahabat-sahabat dahulu, seperti Bilal bin Rabah, sahabat-sahabat yang lain di saat disiksa oleh kafir Quraisy. Perkataan yang di mulut mereka keluar apa? Apakah Allah kah? Apakah yang lain kah? Perkataan mereka bukan perkataan Allah lagi, itu tingkatan iman yang paling tinggi, Ahad. Jadi kata Bilal bin Rabah di saat disiksa oleh kafir Quraisy, Ahad, bukan kalimat Allah yang keluar. Kan aneh. Seharusnya seseorang yang kuat sudah imannya itu mengatakan Allah, bukan Ahad lagi. Ternyata sebenarnya adalah iman Bilal bin Rabah itu sudah menyatu di seluruh alam, di dalam pandangan dirinya, di dalam semua panca inderanya. Contoh begini Pak, kalau kalimat Allah kita ucapkan Allah, itu belum tentu baik, belum tentu semua panca indera kita ini pun mengatakan. Kalau perkataan sudah ahad, makanya kul, katakan wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah. Kan tidak bisa melihat kita, tidak bisa melihat Allah Ta'ala, tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti mata tidak bisa terpakai. Mendengar suara kalau Allah bisa lah dipakai telinga kita, tidak bisa. Nah, itu gimana itu kata-kata yang seperti itu? Berarti kata-kata Allah itu yang keluar dalam hati aja, cuma belum tentu lagi keluar daripada pembuktian mata kita, pembuktian telinga kita, pembuktian penciuman kita, peraba kita, dan perasaan kita. Itu sangat dalam hati. Berarti sempurna, belum sempurna. Kalimat Allah itu kalau kita ucapkan itu berarti berasal dalam hati, bukan berasal daripada seluruh tubuh kita, panca indera kita. Nah, kalimat ahad yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah itu sudah menyatu di seluruh alam. Makanya di dalam surah Al-Ikhlas, surah Ikhlas, ya, ini kan pembicaraan masalah ikhlas. Surah Ikhlas, surah yang suci, murni. Qul, katakan wahai Muhammad, aku mewakilkan kepada kamu. Huwallah, dia Allah. Ahadun, esa. Ahadun di sini balah itu tidak pakai alif lam, seharusnya pakai alif lam. Kenapa? Karena kalimat Allah itu pakai alif lam, seharusnya ahadun di situ pakai alif lam, artinya menjadi sifat Allah. Setiap yang beralif lam bertemu dengan beralif lam itu dalam kalimat Quran adalah itu namanya sifat. Tapi kalau di sini beralif lam, di sini tidak pakai alif lam, itu maknanya nyata atau keadaan. Nah, kita ambil bahasa Arab malah, karena semua ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang di dalam Al-Quran itu bahasa Arab. Katakan wahai Muhammad bahwasanya Allah itu ahadun esa pada seluruh alam. Jadi bila bin Rabah disiksa itu nyata itu perbuatan Allah. Karena semua takdir baik, takdir buruk, baik yang di dalam diri kita, di luar diri kita itu semua daripada perbuatan Allah. Jadi kalau perbuatan Allah di dalam diri kita, di luar diri kita itu perbuatan Allah, berarti jadi salah.
satu kesatuan. Itulah kalimat ahad yang nyata di semua panca indera kita melihat. Jadi bila bin Rabah melihat kafir Quraisy yang menyiksa dirinya, itu bukan melihat kafir Quraisy lagi, itu perbuatan Allah. Dia yang menerima siksaan sakit tadi itu cuma perbuatan Allah. Jadi ini Allah satu kesatuan di dalam satu perbuatan. Itu yang namanya ahad. Itu lebih nyata lagi ketimbang kita Allah. Belum tentu. Buktinya belum tentu apa? Kita misalnya dikasih kebaikan, dikasih kebaikan. Alhamdulillah ya Allah. Di saat kita dipuji, di saat kita dihina orang, dicaci maki orang, tidak bisa kita mengembalikan kepada Allah. Perbuatan Allah berarti belum nampak. Tapi kalau orang sudah nampak baik datang dari Allah, buruk datang daripada Allah, lalu satu kesatuan ini namanya ahad. Nah, itulah yang namanya tauhid. Jadi apakah kafir bila bukan kafir, bahkan itu yang nyata. Bila mata dan lihat ini perbuatan Allah. Ya. Suara cacian daripada kafir Quraisy kepada Bilal bin Rabah masuk ke telinganya, itu perbuatan Allah. Kesatuan. Rasa sakit tadi perbuatan dari Allah. Yang menerima sakit perbuatan daripada Allah dan lain sebagainya. Seluruh panca indera ini kembali kepada Allah. Ahad namanya esa namanya. Nah, betul kata sahabat dahulu. Supaya kita tahu rahasia kenapa sahabat mengatakan seperti ini. Bukan kalimat Allah waktu disiksa oleh kafir Quraisy, dikatakan sudah nyata, dipandangnya nyata. Nah, didengarnya cacian tadi, wahai Bilal, cepat kembali kepada agama nenek moyang kita. Kalau kamu tidak mau akan kusiksa terus. Dia tidak merasa sakit hati dengan kalimat akan kusiksa terus, tidak sakit hati karena dipandang itu datang dari Allah, ini datang dari Allah. Lalu Allah bisa kembali sana menjadi kesatuan, menjadi satu namanya. Itu namanya ahad, esa semata. Nah, itu namanya ikhlas yang sempurna di dalam sahabat yang seperti itu. Kalau kita mengatakan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, di waktu khusyuk alhamdulillah, di waktu tidak khusyuk bimbang, di waktu melakukan kesalahan di dalam sholat bahkan ditegur makmum misalnya, ini kayak rasa apa namanya, rasa menyesal. Nah, berarti belum melihat. Nah, tangan mengangkat takbir kan lillahi ta'ala. Nah, tangan lillahi ta'ala mengangkat. Lidah kita mengucapkan Allahu Akbar tadi masuk ke telinga kita. Karena Allah Ta'ala juga lah. Semua makanya 5 panca indera inilah yang bisa mengarahkan kita kepada ketauhidan ataukah kepada kefasikannya. 5 panca indera. Kita bisa berburuk sangka apabila mata kita melihat begini, tidak dikembalikan kepada Allah. Kita bisa berbuat baiklah, bersangka baik apabila kita dengan mata kita ini melihat perbuatan makhluk sama, mendengar, mencium, rasa dan lain sebagainya. 5 panca indera itu kenyataan dari bapak roh. Kalau kita ingin melihat roh tidak bisa. Yang ada apa? Yang ada bahwasanya perbuatan roh itu nampak pada 5 panca indera. Jadi kita melihat di panca indera ini jadi mengembalikan kepada Allah aja lagi semata. Lalu supaya ahad tadi yang nyata, kesak semata. Kalau ada kalau kesalahan, tidak kalau kesalahan lagi. Kita kembali maaf agak ketahui sedikit. Cuma kita perlu menambah nih. Jangan sampai hidup kita nih syariat dan yang lamanya puluhan tahun syariat tidak pernah mengkaji tauhid. Ini bahaya. Bila di alam ini belum kita pandang keesaan Allah, pada takutnya sakaratul maut itu banyak yang datang. Kan diceritakan bahkan mungkin kita banyak mendengar ceramah ustaz yang ada itu terus semua datang
Itu kenapa jadi banyak yang seperti ini? Ini menyuruh ke sini, ini menyuruh ke sini, ini menyuruh ke sini. Guru kita pun itu iblis kan? Iblis semata. Iblis menyerupai ibu kita kata Rasulullah. Iblis menyerupai bapak kita. Iblis menyerupai guru kita. Di waktu kita sakaratul maut, kenapa ini menyuruh ke sini, ini menyuruh ke agama sini, ini menyuruh? Dikarenakan pandangan kita ini belum ahad. Coba kita lihat, sebelum hati inilah kita pandang keesaan Allah semata, itu otomatis salah, otomatis. Iblis itu tidak akan bisa menggoda kita. Kenapa? Karena seluruh panca indera kita, 5 panca indera ini kenyataan roh kita. Roh kita ini juga sudah menyatakan secara zahir ini keesaan Allah, itu tidak akan dipengaruhi lagi, bisa dipengaruhi lagi oleh yang namanya godaan di waktu sakaratul maut. Makanya kan banyak yang sakit-sakit sakaratul maut itu dikatakan dibisiki di sini baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berpaling ke sini. Karena apa? Karena menghindari bisikan yang sebelah sini. Dibaca di sini lagi, berpaling ke sebelah sini. Masa kalau maut bingungnya. Ada nyuruh ke sini, ada nyuruh ke sini, ada nyuruh ke sini. Itu yang perlu ketauhidan, yang perlu ketauhidan sebenarnya. Jangan semata-mata masalah syariat saja. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan syariat semata, tetapi tauhid. Coba kita lihat 13 tahun di Mekah itu belajar tauhid semata ya. 10 tahun di Madinah itu belajar semata. Lama mana? Lama pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid. Jadi yakni jangan berkehendak dengan amalannya itu, melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Bagaimana kita ini supaya Allah semata? Yaitu tadi menyatakan esa semata. Inilah dinamai ikhlas orang siddiqin dan orang-orang arifin atau orang-orang yang kenal dengan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Walau kita dikenal dengan seseorang yang walau apa juga pun pakaiannya, topengnya, kalau kita sudah tahu itu namanya budi, dia pakai baju apa, pakai topeng apa, pakai celana apakah yang menutupi tubuhnya. Kalau kita sudah kenal dengan orang tadi, kita tidak terpengaruh lagi. Nah sama kita di alam ini, bila sudah kenal dengan Allah, kenal dengan Allah, itu tidak akan terpengaruh lagi dengan yang namanya baik dengan buruk daripada perbuatan makhluk tadi. Tapi bila masih tertipu, bingung mengembalikan kepada Allah, itu belum ahad tadi, belum ahad pada seluruh tubuhnya, bahkan belum ahad lagi pada sampai rohnya tadi. Jadi bila sudah roh kita ini kembali, sudah roh kita ini menampakkan pada 5 panca indera kita, kenyataan roh kita atau bukti adanya roh kita itu pada 5 panca indera. Bila panca indera kita ini bisa memandang ahad, berarti roh kita ini sudah bertauhid. Bila roh kita ini sudah bertauhid, malah apa yang pun gangguan pada usaha maut itu tidak berpengaruh. Dan ketahui olehmu bahwa lapas sidik kata beliau itu diistimalkan atau dipakaikan pada 6 tempat. Sidik itu artinya benar. Yang pertama kata Ibnu Ghazali, sidik fil qaul, yaitu benar pada perkataan, pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Jujur tanpa ada hambatan mengatakan sesuatu. Apabila hati kita menyuruhkan begini, katakan, jangan ditahan-tahan lagi. Jujur dengan perkataan. Yang kedua, sidik bin niyah, yaitu benar pada niat, bahwa semata-mata di dalam niatnya itu membawa kepada kebajikan. Maka apabila ada dalam niatnya itu bercampur dengan sesuatu yang lain daripada kebajikan, itu niscaya hilang nama benar pada niat itu. Benar
benar pada niat. Jadi perhatiannya dahulu lah, orang dahulu lah. Bahasa Banjarnya adalah melampahkan kehendak. Ini supaya melatih adalah niatnya seperti jujur, tidak berdusta. Bila kita ini sering mendustai diri kita, maka akan sangat mudah kita berdusta dengan orang lain, sekalipun dibungkus dengan kebenaran. Yang ada pada dusta itu memang nyata, tetapi yang ada lagi dusta itu dibungkus dengan kebenaran, tetapi hukumnya dusta juga. Contoh adalah ini melatih. Al-birru matma'an al-qalbu. Pokoknya kata Rasulullah, yang namanya kebaikan itu di saat hati kita tenang. Bila hati kita tenang, kerjakan, tidak kerjakan, tidak kerjakan, kita kerjakan, dan itu nafsu. Wa nafsu mahaka fi nafsi wa taradada fi sudur. Nafsu itu artinya bukan kebaikan ya. Apa yang kita kerjakan di segi nafsu, di mana segi nafsu itu? Wa nafsu taradada fi sudur. Nafsu itu adalah sesuatu yang bolak-balik di dalam hati. Contoh, kita mulai rumah, entah ke pasar, niat pertamanya hati kita ada disuruh entah ke pasar. Di tengah jalan disuruh teman kita mampir dulu, lalu kita mampir, berarti berdusta dan tidak berdusta. Berdusta dengan niat kita. Bila sering yang seperti ini kita kerjakan, berarti kita sudah yang namanya tidak jujur dengan diri kita. Bila tidak jujur dengan diri kita, otomatis kita sangat mudah berdusta dengan orang lain. Nanti alasan macam-macam, paling yang penting dustanya itu dianggap benar oleh temannya. Nah, ini gaya manusia munafik gitu. Jadi melatihnya adalah melatih supaya kita ini jangan menjadi berdusta terhadap diri kita, apalagi kepada orang lain, yaitu melatih apa niat pertama kita sampaikan dahulu, baru kita mengerjakan hal yang lain. Contoh. Jadi tadi kita ingin ke pasar, nah, mulai rumah, Bu berangkat ya, Bapak mau ke pasar, dagang. Bu berangkat ya, Bapak mau ke kantor. Belum sampai kantor lagi, dimampirkan teman kita, panggil ngopi dulu, minum dulu, makan nasi dulu, biar kita kasih ke dusta. Kalau ingin pun juga dipanggil teman, nantilah aku sampaikan dulu ke kantor, sampai ke kantor. Sudah sampai kantor, yang pertama tadi baru datang teman kita. Itu namanya jujur. Maka sulit banyak sebab sulit kita. Sulit yang namanya jujur ini bila tidak dari awal seperti ini. Selesaikan dulu. Contoh mereka kita, apalagi kita misalnya ada tamu. Misalnya jemuran kita banyak, apalah istri kita sibuk, hujan. Nanti kita ambil semua jemuran, pertengahan jemuran tadi kita ambil, ada tamu. Assalamualaikum, apakah kita melepas jemuran tadi? Jangan selesaikan dahulu. Bila kita melepas jemuran tadi, lalu menyuruh tamu tadi masuk, berdusta sudah dengan diri kita. Yang walaupun secara zahir kita akan terhadap tamu, kita selesaikan itu kita. Tetapi tetaplah kita menghormati tamu, tetap menghormati tamu. Makanya di sini ampusakum adalah wa ahlikum nar. Jaga diri dahulu, bukan menjaga kepada orang lain, jaga diri dahulu. Ampusakum, jagalah diri kamu dahulu daripada sifat munafik. Wa ahlikum, baru keluarga, baru orang lain, diri dahulu. Bila diri ini sudah salah, bagaimana bisa berbuat baik dengan orang lain? Bila diri kita ini buruk, bila tubuh kita ini bercampur dengan yang namanya tanah atau debu, bisa kita membersihkan orang lain? Tidak bisa. Kita banyak debu, lalu kita ini ingin membersihkan bagi teman kita, tidak bisa. Semakin kita membersihkan bagi teman kita, semakin banyak debu. Kenapa? Baik diri kita masih kotor. Nah, sama hati kita. Kalau ingin jujur terhadap orang lain, jujur terhadap diri kita. Nah, itu latihannya.
Apabila ada di hati ini kesini, sampaikan dahulu. Jadi sudah sampai baru kerjakan apa yang di tengah jalan tadi. Ketiga, siddiq bil azam, yakni benar pada cita-cita. Maka barang siapa mencita-cita harta supaya dapat memberi sedekah atau mencita-cita akan menjadi raja supaya ia berbuat adil atas rakyatnya, maka jika tetap cita-citanya itu dan tiada berubah, maka itu dinamai benar pada cita-citanya. Dan jikalau berubah-ubah cita-citanya itu, maka tiada dinamai benar pada cita-cita. Jadi yang namanya kebaikan adalah kebaikan, kata Rasulullah, al-birru matma'annal qalbu. Yang namanya kebaikan apa juga? Matma'annal qalbu, apabila pekerjaan itu membuat tenang hati kita. Makanya kenapa gelitik hati pertama, aku mau minum, langsung minum, itu tenang hati kita, Pak. Tapi apabila aku ingin minum, ini ada buat. Pada waktu yang suruhan kedua itu yang kita kerjakan, itu nanti pasti ada bisikan macam-macam lain. Ini kita awal mula kita bisikan nak minum. Nah, di rumah disediakan minum oleh istri kita. Minum Pak ya, ya aku ingin minum. Ternyata disuguhi lain ada kue. Padahal hati kita disuruh tadi untuk minum. Lalu disuguhi kue. Lalu kita makan kue. Nah, di saat kita makan kue itu namanya kita sudah berdosa dengan diri kita. Bila sudah berdosa dengan diri kita, itu otomatis balik. Yang namanya wan nafsu ma tarada bisa diwahaka nafsi. Nafsu itu adalah sesuatu yang bolak-balik. Itu pasti nanti. Ini kue apa? Macam-macam bisikan. Macam-macam bisikan. Tapi apabila kita suruh pertama suruh minum, itu tenang hati kita. Berarti kita melakukan kebaikan. Bila kita hendak minum lalu tidak jadi makan kue yang disuruhkan yang nomor 2 tadi, kalau kita makan itu pasti was-was. Karena sudah terbiasa kita melakukan yang namanya nafsu tadi. Kenapa was-was? Karena nafsu itu selalu bolak-balik kata Rasulullah. Allah Ta'ala ila Daud alaihi salam. Dahulu pernah Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada Nabi Daud. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya Daud man sadaqani fi sirriyatihi. Barang siapa jujur dirinya terhadap diriku, sadaqtuhu indal makhluqin fi alaniyatihi, maka aku membikinkan orang tadi jujur, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, di sisi makhluk pada segala yang nyata. Artinya bila kita jujur terhadap diri kita, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, maka Allah Ta'ala akan mempercayakan sifat jujur itu terhadap diri kita dipandang oleh makhluk. Kita akan dikatakan oleh makhluk orang itu jujur, tidak mungkin dusta. Aku biar dipotong tanganku. Bila beliau mengatakan yang seperti itu tidak mungkin beliau berdusta. Diberikan Allah Ta'ala kepercayaan. Kita ini memiliki yang namanya haibah. Tapi haibah itu apa namanya? Wibawa jujur. Aku biar kamu mengatakan 1000 kali, 10.000 saksi kamu katakan bahwa seperti beliau mengatakan begini, aku tidak percaya. Karena sangat percayanya telah kita dengan orang tadi. Nah, Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk ini mengatakan beliau itu jujur. Terkadang pada begini orang, terkadang kita ini melakukan sesuatu ingin dikatakan orang jujur. Nah, ini gak masalah. Berarti apa? Kita ini mau minta dinilai. Kenapa? Karena kita menilai diri kita. Kenapa kita ini melakukan sesuatu ingin dikatakan jujur? Karena kita ingin dinilai jujur. Kenapa kita ingin dinilai jujur? Karena kita menilai diri kita ini jujur. Padahal belum tentu Allah Ta'ala menilai kita ini jujur. Usaha supaya orang lain percaya, bahkan sampai kita bersumpah, wallahi demi Allah, nah pokoknya aku mengatakan seperti itu.
Pokoknya beliau mengatakan begini sampai kita bersumpah bahkan membuat sesuatu apa namanya sebab supaya orang lain ini percaya dengan kita. Berarti kita ingin mintai. Bila kita ingin mintai dengan makhluk itu belum pasti. Tetapi yang nilai Allah Ta'ala yang sebenarnya. Jadi bila ingin dinilai Allah Ta'ala kita ingin jujur lah, maka Allah Ta'ala kata Rasulullah akan menjadikan orang makhluk, semua makhluk ini mengatakan kamu itu jujur. Diberikan kita wibawa. Jadi yang namanya wibawa adalah wibawa jujur itu selama-lamanya tidak akan kita dapat selama bila hati kita ini kita dengan hati kita ini tidak jujur. Aku sekalipun semua makhluk mengatakan, makanya coba kita Abu Bakar Siddiq artinya jujur. Jadi kalau Abu Bakar sekalipun Muhammad itu mengatakan lebih daripada ini, nah bahwasanya beliau itu mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa langsung ke langit sampai malam hari ini juga pelaksanaan Isra lebih daripada ini kata Abu Bakar Siddiq, aku percaya. Nah, betulkah Muhammad mengatakan begitu? Betul kata Quraisy. Kalau si Muhammad tuh mengatakan seperti itu kata Abu Bakar Siddiq, nah lebih daripada itu pun aku percaya. Karena sudah Rasulullah SAW telah jujur di dalam hatinya, maka semua makhluk itu percaya apa yang dikatakannya, apa yang kita lakukan. Wahai Daud, barang siapa benar di dalam hatinya terhadap diriku, maka sodok tuh indal makhlukin, maka akan menjadikan dia benar di sisi makhluk bi alaniyatihi pada seluruh alam. Nah itu dari yang namanya wibawa jujur itu betul-betul di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Yang keempat sidqin wal wafabil azam, yaitu benar pada menyempurnakan dengan yang dicita-citanya itu, bahwa tiada yang menyalahi akan cita-cita itu pada menyempurnakan akan dia. Siddiq adalah siddiq. Maka jujur ini balasannya, balasan jujur itu adalah orang itu nanti beserta nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh di dalam surga. Sekalipun amalnya itu amal yang wajib aja. Kita ini misalnya adalah sholat wajib aja adalah tidak ada sholat sunat, sholat duha tidak pernah, sholat tahajud tidak pernah. Nah, sholat apa aja pun yang sholat tidak pernah, tetapi yang bisalah kita ini serta berhubungan dengan Nabi nanti di akhirat itu bisa. Di dalam Al-Quran bahkan dalam hadis Rasulullah pernah menyatakan demikian. Di dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minas siddiqin wa syuhada, minas siddiqin minal nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah jadi kritik hati. Kritik hati pertama itu subhanallah. Itu taatlah. Yang namanya taat kepada Allah dan apa yang dikritikkan hati yang pertama itu taat. Bila sudah kedua nafsu kepada Rasul, ya Rasulnya pekerjaan Rasulullah yang syariat Rasulullah dikerjakan. Jadi di sini benar, di sini taat kepada Allah, yang tubuh kita ini taat kepada Rasulullah. Faulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itu kata Allah akan diberikan nikmat, mendapatkan surga minan nabiyyin beserta nabi-nabi, wasiddiqin orang-orang yang siddiq, syuhada orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman-teman yang paling bagus. Nah, lalu begini cerita. Jadi bila sudah benar kita ini memandang ahad adalah memandang Allah semata. Lalu apa gunanya bala? Apa gunanya bala?
Semakin kita beribadah, semakin kita mengkaji tauhid itu semakin banyak bala atau ujian. Nah sebenarnya Pak, surga itu adalah balasan yang paling mahal. Tidak bisa dibalas terkecuali dengan amal yang begitu besar pula. Kalau kita memandang amal kita sehari cuma yang wajib, yang sunat aja banyak yang tidak dikerjakan, lalu misalnya mengharapkan surga, itu mustahil Pak. Pasti kalau kita tak dimasukkan di surga, pasti ada tiket yang lain. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibta'ah", apabila Allah telah mencintai seorang hamba hendak dimasukkan ke dalam surga, maka dia diberikan ujian yang begitu banyak. Kenapa? Karena surga itu mahal, maka tiketnya pun harus tiket mahal. Apa tiket yang paling mahal? Tiket mahal itu adalah pahala yang tidak bisa dihitung-hitung. Kalau pahala sholat bisa dihitung, pahala zakat bisa dihitung, pahala silaturahmi bisa dihitung, pahala memberi makan, memberi minum itu bisa dihitung. Semua bisa dihitung. Berarti kalau bisa dihitung berarti tiket murah. Tiket murah itu adalah amalan yang masih bisa dihitung. Kalau kita mengharap surga dengan tiket murah tadi mustahil. Nah, lalu kalau kita dikehendaki Allah Subhanahu wa taala hendak masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ingin masuk surga, tiket yang kamu serahkan sama aku, kata Allah taala, tiket murah. Tetaplah kamu ingin masuk surga, tetap wahai Allah taala. Nah, sekarang begini, cari tiket yang paling mahal. Apa tiket yang paling mahal? Yaitu sifat sabar. Innama yuqassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yuqassabiruna akan disempurnakan, akan diperlihatkan pahala sabar itu ajrahum bighairi hisab, tidak bisa dinilai. Nah, sebenarnya kalau tiket masuk surga itu adalah tiket sabar, bukan tiket daripada tiket murah yang kita kerjakan. Nah, jadi kalau kita bilang beramal ibadah adalah mengurus apa pun adalah mengurus apa pun kebaikan adalah kita berharap surga tanpa diuji Allah Taala mustahil. Surga itu apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli, akan menjualkan surganya itu kepada orang-orang beriman bi anna lahumul jannah, bi amwalahum. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum, sabar terhadap diri, wa amwalahum, sabar terhadap harta, bi anna lahumul jannah. Al-Quran menjelaskan bi anna lahumul jannah, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Inna Allah ashtara, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membeli, akan menerima tiket. Nah, surga serahkan tiket kepada Allah. Minal mu'minin, daripada orang beriman itu, anfusahum, syarat yang pertama adalah sabar di dalam diri. Wa amwalahum, sabar terhadap harta. Kita kehilangan harta, capek-capek kita puluhan tahun dalam mengumpulkan duit. Nah, waktu kita hendak menikmati duit tadi itu langsung kebakaran. Bila sabar dapat tiket, bila tidak sabar tidak dapat tiket. Anfusahum, kata Allah Ta'ala, sabar terhadap diri, wa amwalahum, sabar terhadap harta. Bila seperti itu, bi anna lahumul jannah, mereka akan mendapatkan surga. Jadi jangan pandang bahwa itu dia kehilangan hartanya, berarti ada maksiat. Jangan, kita pandang beda aja. Siapa tahu, wah orang ini semakin ditingkatkan Allah Ta'ala. Jadi semakin kita mendekati Allah Ta'ala, malah itu semakin kita dipuji Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala, kamu kan ingin sayang, ingin surga kan? Surga. Nah, syarat surga itu adalah cari tiket yang paling mahal, itu sabar. Mau kan? Mau. Nah, itu biar
rumah tangga macam-macam, masuk sini macam-macam di rumah tangga. Kalau kita sabar, alhamdulillah, tiket mahal, tiket untuk surga. Jadi kumpulannya semakin banyak sabar, semakin tinggi tingkat surga. Itu janji Allah Ta'ala. Jadi makanya para sahabat dahulu, para ulama-ulama salafus saleh semakin diuji Allah Ta'ala, mereka semakin tersenyum. Alhamdulillah, tiket banyak. Itu dalam hati mereka, tiket banyak. Tapi kalau bagi orang awam, mengapa aku saja yang diuji, padahal aku tidak maksa, kenapa aku diuji oleh Allah Ta'ala? Mengeluh dengan takdir tadi sudah bahaya. Katanya mau surga, setelah diuji tidak maksudnya, tidak jujur sama kamu surga. Nah, bahaya. Bahkan di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh iman. Ini masuk surga itu orang beriman, Pak. Orang yang masuk innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Orang beriman itu masuk surga. Berarti kalau belum beriman sempurna, belum masuk surga. Nah, makanya untuk menyempurnakan iman itu kita diberi Allah ujian sabar. Berarti separuh iman kan, tinggal separuh iman lagi yang dicari. Apa separuh imannya? Nah, kan orang yang masuk surga itu adalah orang yang beriman, adalah innal ladzina amanu wa amilus sholihati. Orang yang beriman, beramal soleh, melaksanakan sholat macam-macam, mereka akan mendapatkan surga. Beriman. Berarti yang disyaratkan di sini Allah Ta'ala masuk surga itu beriman. Nah, kita cari tiketnya dulu, tiketnya dua. Tiket yang paling mahal itu dua. Yang pertama sabar. Sabar ini kata Rasulullah SAW, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh iman. Nah, berarti separuh tiket tadi. Tiket yang kedua. Apa tiket yang kedua? Yaitu menuntut ilmu agama dan mengamalkan itu iman. Bila menuntut ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, separuh iman. Sabar di dalam menghadapi ujian di dalam kehidupan, separuh kan. Ya mungkin di sana tidak tadi kalau bisa masuk. Ini mudah dikata. Ini perlu diuji. Nah, terakhir adalah kalau sudah misalnya aku banyak ujian, alhamdulillah aku sabar, tidak pernah mengeluh macam-macam, aku ini berarti orang dekat dengan Allah. Nah, ada misalnya kita akan dibisiki yang namanya setan terus. Indah jambai kata Rasulullah, bahwasanya setan itu selalu ada berada di dalam dua sisi kamu, sisi depan atau sisi belakang, sisi samping kanan samping kiri. Nah, lalu kita ingin membuktikan apakah yang kita kerjakan ini benar sudah di sisi Allah, apakah tidak satu jalan sama sekali. Nah, kita telah ulang, kita ini dalam hidup sudah bisa sabar. Nah, kita mengumpulkan uang bertahun-tahun, beli ini ternyata hilang, beli ini ternyata kebakaran. Sabar kita tidak pernah mengeluh, berarti tiket sabar sudah dapat. Mungkin di rumah tangga, itu dia sahur tadi, di dalam diri tadi. Nah, lalu di dalam kita adalah sudah ilmu agama, lalu sabar di dalam kehidupan kita. Nah, lalu ada ini iblis itu parah. Sampai kita mati pun masih digodain kita. Lalu ada kritik di hati, aku ini orang yang sudah disayangi Allah Ta'ala, belum lagi. Itu ada tandanya bila sudah kita melaksanakan ilmu dengan amal, sabar ada juga, itu masih ada lagi buktinya. Buktinya apa? Qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u billahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sholihin wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Katakan wahai
In za'antum, jikalau kamu menyangka. Kita ini menyangka karena ada di bisikan ya. Kalau kita sudah sabar melatih diri kita lah, kita mau ilmu anak ilmu, lalu ada titik di hati, kamu itu dekat dengan Allah sudah, karena tentunya kamu sabar, tidak mau ngeluh, tidak mau lagi menggosip sudah. Bisikan seperti itu. Jikalau kamu itu merasa dekat dengan Allah, in za'antum annakum awliya ulillah min duninas, kamu menyangka diri kamu itu dekat dengan Allah. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, bila sudah dekat dengan Allah Ta'ala, fatamannawul mauta, cita-citalah kematian jikalau kamu benar. Karena otomatis ingin bertemu dengan kekasih hati kita yaitu Allah, itu caranya bertemu dengan cara kematian. Berarti pemahamannya bila kita ini masih takut mati, sangka-sangka kita itu masih salah. Merasa diri paling hebat, paling banyak amalnya pada orang lain, karena lalu di saat sakit misalnya menangis, di saat di rumah sakit aku takut mati masih banyak lagi salah. Berarti pekerjaan amal baik kita itu masih sangat kurang. Ini Allah Ta'ala menjelaskan, jika ada perasaan diri kita dekat dengan Allah, buktikan. Pertama, naul mauta in kuntum shadiqin, cita-citalah kematian jikalau kamu benar dengan sangka-sangka kamu tadi. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Orang yang menyangka-nyangka tadi itu kata Allah Ta'ala, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Orang yang menyangka-nyangka itu pasti kata Allah Ta'ala tidak akan yang namanya mencita-cita kematian. Ini orang yang menyangka dirinya dekat dengan Allah benar, itu tidak akan kata Allah Ta'ala menjadi kematian. Kenapa? Wallahu alimun bil zalimin, karena Allah Ta'ala mengetahui mereka itu masih ada sifat zalim di dalam dirinya. Bertobat tidak mau, sudah tahu banyak salah tidak mau bertobat, berarti zalimlah. Zalim, sifat zalim itulah yang menutup dirinya, itu nilai Allah kepada kita. Kalau kita minta nilai dengan makhluk, siapa tahu didustainya, didustainya kita. Mungkin karena kita baik-baik dengan dia, lalu soalnya kamu orang baik, karena kuliah kamu pekerjaannya baik terus. Itu nilai makhluk, siapa tahu dia menilai kita karena kita sering banyak berbuat baik dengannya. Tapi kalau sudah Allah Ta'ala nilai Allah Ta'ala mana, yaitu apapun dan kita sudah yang namanya di sisi Allah Ta'ala itu benar, maka kita diberikan yang namanya cinta kepada kematian. Itu aja nilainya. Kita ingin menilai diri kita di sisi Allah cuma satu, apakah dekat diri kita dengan Allah atau tidak. Cita-citalah kematian. Di rumah sakit kata dokter ini protes sudah kira-kira seminggu lagi mati, menangis orang tadi kain. Maka ahli ibadah, orang itu ahli ibadah tapi menangis dengan kematian, aku takut mati ini. Ada orang masih berbeda. Maka ahli ibadah mengaku paling baik. Nah, kita tertipu daya wa makarullah, mereka menipu daya Allah, sedangkan Allah Ta'ala lah yang menipu daya mereka. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa paling bagus di dalam makarnya dengan tipu daya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu dan amal yang kita kerjakan ini, yang kita sedang ini, salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa nyambungnya. Kita diberikan yang namanya nikmat di dalam beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa pandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan takdir Allah Ta'ala mentakdirkan kita pada hari ini bisa selalu menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan nantinya kita dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma
واغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum